Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Inzia Montina, NIM 215211022 dari kelas MBS 2A. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya untuk UTS Ilmu Quran dan Hadis. Kata asbabun nuzul terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab yang berarti sebab, secara etimologis berarti sebab atau alasan. Sedangkan nuzul merupakan penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi wasallam. Dengan demikian, arti dari asbabun nuzul Quran yaitu berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbab an-nuzul ini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama dimulai dari abad pertama hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Pada abad ini lebih serius tampak pada periode masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini belum dirumuskan disiplin ilmu asbab an-nuzul yang berdiri sendiri. Yang kedua dimulai dari paruh terakhir abad kedua hingga abad keempat Hijriah. Pada abad ini dimulai kodifikasi tradisi lisan pada periode ini. Riwayat-riwayat asbab an-nuzul mendapat perhatian dari para ulama dan dianggap sebagai pengantar utama untuk memahami Al-Quran. Tahap yang ketiga dimulai pada abad kelima Hijriah. Pada tahap ini ilmu asbab an-nuzul dibahas kembali oleh para ulama. Hikmah dari turunnya asbab an-nuzul ini yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah. Yang kedua, mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal lafal Al-Quran. Yang keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk memahami, membaca, mencatat, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental dan tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif. Yang keenam, menjawab problematika masyarakat. Yang ketujuh, mengetahui nasik dan mansuk dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Dan yang terakhir, memberikan pengaruh yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Sedangkan untuk pengertian Al-Quran yakni kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis pada mashohif dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir as-sabuni. Dan Al-Quran ini merupakan petunjuk manusia dalam menghadapi semua kondisi dan persoalan hidup. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur meliputi 1. Agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. 2. Di antara ayat-ayat itu ada nasik dan mansuk yang sesuai dengan kemaslahatannya. Yang ketiga, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga lebih mengesankan dan lebih berpengaruh. Yang keempat, memudahkan dalam penghafalan. Yang kelima, terakhir, di antara ayat-ayat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan terhadap suatu pendapat atau suatu perbuatan. Wajami dan kitabati atau merupakan pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran melewati 4 masa. Yang pertama, masa Rasulullah. Penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat. Antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran itu sangat tinggi. Pada masa Rasulullah ini, Rasulullah melarang untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang pertama kali diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua, Khalifah Utsman dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf. Mushaf ini disebut mushaf imam. Salinan-salinan mushaf dikirim ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf ini
dinamakan Rosmul Utsmani yang dinisbahkan kepada Utsman, dan pada masa ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rosmil Quran. Yang ketiga, kekhalifahan Ali. Kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad ad-Du'ali, di mana meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Pada kekhalifahan Ali ini disebut sebagai permulaan dari ilmu Irobil Quran. Yang ketiga yakni masa sahabat. Sahabat melanjutkan usaha dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah. Pada masa sahabat ini meliputi 4 orang khalifah, yakni Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Yang keempat, masa tabi'in. Kelompok tabi'in ini merupakan satu kelompok yang mengambil ilmu dari para sahabat, di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat tersebut. Murid Ibnu Abbas yang di Mekah yakni Sa'id bin Zubair. Yang kedua, murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam dan Abul Aliyah. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud di Irak, yakni Al-Qamah bin Qais. Dan yang diriwayatkan mereka meliputi ilmu tafsir, ilmu ghoribil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu maki wal madani, ilmu nasik dan mansuk. Untuk qiraat atau pembacaan Al-Quran, qiraat itu sendiri merupakan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW atau diucapkan oleh sahabat di hadapan Nabi, kemudian beliau mentakrirkannya. Cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran baik itu berupa has, isbat, taskin, tahrik, fas, wasal, ibdal, atau lainnya sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Qiraat Al-Quran itu sendiri diperoleh berdasarkan periwayatan dari Nabi sampai kepada imam-imam qiraat. Qiraat dibagi menjadi 2. Yang pertama, qiraat berdasarkan kuantitas sanad meliputi 1. Mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, bersambung sampai kepada Nabi, dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang kedua, masyhur, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, akan tetapi sanadnya tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga, ahad, yaitu qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih, akan tetapi menyalahi ras Utsmani atau kaidah bahasa Arab. Yang keempat, syaz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Qiraat pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan yang sah. Yang kelima, maudhu, yaitu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai maudhu merupakan qiraat yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qiraat mudraj, yaitu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran, dan qiraat itu tidak dapat dianggap sebagai bacaan yang sah. Yang kedua, ada qiraat dari segi kuantitas, meliputi yang pertama, qiraat sab'ah atau qiraat 7, yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang berjumlah 7. Yang kedua, qiraat asyarah atau qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah 3 ahli qiraat. Yang ketiga, qiraat arba'ah asyarah atau qiraat 14, yaitu qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat. Al-Quran mempunyai beberapa mukjizat. Yang pertama, dari segi bahasa dan susunan redaksinya atau ijaz lugawi. Sejarah telah menyaksikan bahwa bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia ini, baik sebelum dan sesudah mereka. Dalam bidang kefasihan bahasa atau balaghah, mereka memiliki kemampuan bahasa yang tidak biasa dicapai orang lain, seperti kemahiran dalam berpuisi, syair atau prosa,
memberikan penjelasan dalam langgam sastra yang tidak sampai oleh selain mereka. Namun, walaupun begitu, mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Yang kedua, dari segi isyarat ilmiah atau ijaz ilmi, Al-Quran ini sebagai dorongan serta stimulasi kepada manusia untuk selalu berpikir keras atas dirinya sendiri. Yang kedua, Al-Quran memberikan ruangan sebebas-bebasnya pada pergaulan pemikiran ilmu pengetahuan, sebagaimana halnya tidak ditemukan pada kitab-kitab agama lainnya yang malah cenderung restriktif. Yang ketiga, Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil atau argumen serta penjelasan ayat-ayat ilmiah menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagiannya baru terungkap pada zaman atom atau planet dan penaklukan angkasa luar sekarang ini. Yang ketiga, segi sejarah dan untuk mukjizat yang ketiga, yakni segi sejarah dan pemberitaan yang gaib atau ijaz tarihi. Surat-surat dalam Al-Quran ini mencakup banyak berita tentang hal-hal gaib, meliputi sejarah atau kegaiban masa lampau, kegaiban masa kini, dan ramalan kejadian masa mendatang. Untuk mukjizat yang keempat, dari segi petunjuk penetapan hukum atau ijaz tasyri'i. Di antara hal-hal yang mencengangkan akal dan tidak mungkin dicari penyebabnya selain bahwa Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang di dalamnya terkandung syariat paling ideal bagi umat manusia, undang-undang yang paling lurus bagi kehidupan yang dibawa Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ulumul Quran ini memiliki banyak cabang-cabang ilmu. Cabang-cabang ulumul Quran yang pertama adalah ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat-tempat, musim, awal, dan akhir turunnya ayat. Yang kedua, ilmu tawarik al-nuzul, merupakan ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa dan urutan turunnya ayat satu demi satu dari yang awal hingga yang turun. Ketiga, ilmu asbab al-nuzul yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ilmu yang menerangkan sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang keempat, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam qiraat atau pembacaan Al-Quran yang telah diterima Rasulullah SAW. Apabila dikumpulkan, qiraat ini terdiri atas 10 macam qiraat yang sahih dan beberapa macam pula yang tidak sahih. Yang kelima, ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat mulai atau tempat berhenti, atau yang biasa disebut dengan waqaf. Yang keenam, ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata ganjil yang tidak konvensional atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini menerangkan kata-kata yang halus. Yang ketujuh, ilmu nasik wa al-mansuk, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang menghapus dan dianggap dihapus oleh sebagian musafir. Yang kedelapan, ilmu i'rab Al-Quran, merupakan ilmu yang dapat menguraikan posisi lafaz dalam suatu kalimat, apakah suatu lafaz dapat menempati posisi sebagai subjek atau objek. Yang kesembilan, ilmu wujuh wa al-nadharir, merupakan ilmu yang dapat menentukan makna yang tepat dari sebagai makna yang muncul dalam suatu ayat. Yang kesepuluh, ilmu muhkan dan mutasyabih, merupakan ilmu yang dapat mengetahui ayat-ayat yang memiliki makna jelas dan ayat-ayat ambiguitas samar-samar yang memiliki makna ganda. Yang 11, badi Al-Quran, merupakan ilmu yang dapat mengetahui sisi keindahan gaya bahasa Al-Quran dan ketinggian sastra Al-Quran. Yang ke-12, ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat menerangkan kekuatan susunan lafaz sehingga dipandang sebagai mukjizat karena dapat melemahkan pakar bahasa Arab saat itu. Yang ke-13, ilmu munasabah, merupakan ilmu yang dapat mengetahui keserasian ayat-ayat, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ke-14, ilmu aqsam Al-Quran, merupakan ilmu yang dapat mengetahui maksud dan tujuan dari sumpah yang dinyatakan Allah. Yang ke-15, ilmu amsilah Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat mengetahui
perumpamaan-perumpamaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ke-15, ilmu jadal Al-Quran merupakan ilmu yang mengetahui tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam Al-Quran. Yang terakhir, ilmu adab al-tilawah merupakan ilmu yang dapat mengetahui tata cara pembacaan Al-Quran. Untuk penafsiran Al-Quran, berbagai ilmu yang sudah ada dikembangkan berkaitan dengan upaya memahami dan mendalami Al-Quran, seperti perkembangan ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir ini meliputi 1. Ada tafsir bil maksur, corak tafsir yang bersumber pada penafsiran Rasulullah, penafsiran sahabat, dan penafsiran tabi'in. Yang kedua, corak tafsir yang terjadi pada periode kedua seperti corak kebahasaan. Al-Quran ditafsirkan melalui pendekatan gaya dan keindahan bahasa. Yang ketiga, corak tafsir yang menitik beratkan pada kisah-kisah umat terdahulu. Yang keempat, corak tafsir fikih dan hukum. Yang kelima, corak tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Yang keenam, corak tafsir yang menitik beratkan pada isyarat ayat yang berhubungan dengan tasawuf. Yang ketujuh, corak tafsir yang jarang dipakai dalam keseharian atau gharib, tafsir bil rakhi, dan tafsir kontemporer. Untuk pengertian nas dan mansukh, pengertian dari nasik atau naks meliputi yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Lalu, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang terakhir, pengertiannya penetapan syarat terhadap hukum terdahulu dan belum bersyarat. Sedangkan untuk mansukh itu sendiri artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan.